Salam Mangrover! Setelah video pembahasan mengenai alasan kenapa kepiting bakau belum bisa dibudidayakan rilis, ada yang merespon dengan cukup baik. Terima kasih atas pernyataan yang disampaikan. Berikut saya bacakan isinya. Ada beberapa hal ini Min yang perlu dikoreksi Min, terkait budidaya kepiting. Saat ini sudah mulai banyak budidaya kepiting dengan sistem modern apartemen dan semi-modern baterai sel. Soal indukan memang susah saat ini menghasilkan bibit dalam skala hatchery, namun ketersediaan bibit di alam cukup berlimpah. Selain itu, kepiting ini sifatnya detrivore, jadi hampir memakan semua jenis makanan, sehingga untuk pakan tidak terlalu sulit. Tapi soal suhu salinitas dan biaya memang cukup tinggi karena bibit, unit, dan instalasi apartemen, serta filter air. Dari pernyataan yang disampaikan, saya menekankan pada kata budidaya. Sepertinya kita perlu sepemahaman terlebih dahulu mengenai pengertian budidaya, supaya bisa memilah dan membedakan mana yang budidaya, mana yang bukan budidaya. Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya hayati untuk diambil hasilnya, atau bisa juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak, mulai dari menyiapkan benih atau bibit untuk dipanen hasilnya. Nah, lebih jauh, budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi organisme akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profit. Definisi budidaya perikanan lainnya adalah campur tangan upaya-upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan. Nah, dari definisi baik budidaya maupun budidaya perikanan, kita bisa menyimpulkan bahwa aktivitas budidaya itu dilakukan secara menyeluruh. Artinya, mulai dari penyiapan dan produksi bibit yang terkontrol hingga waktu panen tiba. Mengapa di video sebelumnya saya menyebutkan bahwa kepiting bakau belum bisa disebut budidaya? Karena pada tahap penyiapan dan produksi bibit belum bisa dikontrol penuh oleh manusia. Saya tidak bilang tidak bisa, tapi saya bilang belum bisa. Jadi pada tahap penyiapan dan produksi bibitnya masih sangat mengandalkan stok yang ada di alam. Berbeda misalnya kalau saya sebut budidaya ikan lele atau budidaya ikan bandeng. Skema penyiapan dan produksi bibitnya sudah bisa dikontrol penuh oleh manusia dan sudah tidak lagi bergantung dari stok alam karena sudah bisa secara mandiri memproduksi bibitnya. Lalu, budidaya kepiting bakau dengan sistem modern seperti bentuk apartemen atau baterai sel, apakah termasuk kategori budidaya? Jawabannya belum, karena bibit yang diperoleh masih mengandalkan stok yang didapat dari alam. Belum bisa secara mandiri memproduksi benih atau bibit kepiting bakau. Sistem apartemen dan baterai sel ini lebih tepat disebut dengan konsep pembesaran atau penggemukan atau kepiting soka, tergantung skema yang dipilih. Apabila Max Rover punya informasi tambahan, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semangat Mangrover!